Ini adalah dunia yang aneh. Semua alat diganti dengan tangan. Jika Anda cukup kaya, Anda bisa mempekerjakan orang lain untuk melayani Anda. Kun berjalan ke ruang tamu dengan kopinya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat pada meja makannya, ini digantikan oleh orang-orang. Kun duduk tepat di atas anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu merasa sangat berat, tetapi ia harus bertahan demi uang. Orang tua anak laki-laki itu bertindak sebagai meja. Mereka tidak berani melepaskannya sedikit pun. Jika alat makan jatuh, upah hari itu akan dipotong penuh. Karena anak laki-laki itu lelah, dia dibayar $500 per hari. Dan gabungan orang tuanya hanya $200. Dan melihat ke atas kepala. Bahkan lampu gantung pun dipegang oleh seseorang. Pengangkat lampu gantung hanya menghasilkan 80 yuan sehari. Setelah sarapan, Xiao Kun pergi ke kamar mandi untuk bercukur. Cermin itu juga dipegang oleh seseorang di belakangnya. Posisi ini berharga 50 yuan per hari. Ketika dia selesai, dia pergi ke pintu. Ruang ganti juga diisi oleh seorang wanita, karena dia memiliki lebih banyak fungsi. Jadi dia dibayar 1000 yuan sehari. Xiao Kun mengambil tas kerja dan pakaiannya dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Datang ke halte bus, dia mengangkat tangannya dan memanggil becak. Becak ini berharga 100 yuan untuk sekali jalan. Lampu lalu lintas di sisi jalan juga manual. Lampu merah padam ketika pakaian menyala. Lampu hijau menyala ketika pakaian dimatikan. Karena mereka terpapar matahari dan hujan setiap hari. Mereka dibayar 300 yuan per hari. Xiao Kun memeriksa arlojinya dan menyadari bahwa dia terlambat. Jadi ia mengutuk taksi untuk berlari lebih cepat. Dalam waktu singkat Kun tiba di gedung perusahaan. Gerbang perusahaan juga 4 orang bergerak dari sisi ke sisi. Posisi semacam ini hanya $60 per orang. Xiao Kun kemudian masuk ke dalam lift. Tepat saat lift naik, ada seorang pria gemuk turun perlahan-lahan di sampingnya. Karena pria gemuk itu relatif menganggur, dia hanya dibayar 30 yuan sehari. Xiao Kun kemudian pergi ke ruang ganti. Di dalam loker, ada juga seorang wanita tua yang bertindak sebagai pengait. Xiao Kun melemparkan pakaiannya. Kemudian dengan bangga ia berjalan menuju kantor. Saya pikir Kun adalah seorang pemimpin besar, tetapi ia datang ke pintu dan perlahan-lahan turun. Pada saat itu seorang pria mendatanginya. Ia menginjak Kun dan menggosok debu dari sepatunya. Meskipun Xiao Kun hanya setinggi tikar kaki, tetapi ia dibayar 5.000 per hari.